Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini. Sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau makan firman Tuhan yang adalah makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita, bagi roh kita, agar kita dimampukan senantiasa menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam kita menjalani kehidupan ini, pernahkah kita merasa semua rencana yang kita susun dengan rapi tiba-tiba berantakan? Atau mungkin justru ada jalan yang terbuka lebar padahal kita tidak pernah merencanakannya. Dalam kehidupan ini kita seringkali menjadi perencana yang ulung. Kita membuat daftar tugas, menyusun strategi, bahkan membayangkan setiap detil masa depan kita. Namun Amsal pasal 16 ayat yang ke-9 mengingatkan kita tentang sebuah kebenaran yang sangat mendasar yang sering terlupakan. Kita baca, hati manusia merencanakan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan untuk membuat kita berhenti merencanakan atau menjadi pasif. Sebaliknya, ia mengungkapkan sebuah prinsip ilahi yang agung, yaitu kedaulatan Allah. Bapak Ibu Saudara, hak kita untuk merencanakan. Firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan hati manusia merencanakan jalannya. Ini menunjukkan bahwa Allah memberi kita akal budi, kemampuan untuk berpikir, dan kebebasan untuk membuat pilihan. Merencanakan adalah bagian dari kodrat kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita merencanakan pendidikan, karir, pernikahan, bahkan bagaimana kita akan menghabiskan akhir pekan. Ini adalah anugerah, bukan sebuah dosa. Kita merancang proyek, menganggarkan keuangan, dan menetapkan tujuan hidup. Ada nilai dan pentingnya dalam proses perencanaan ini. Kita dituntut untuk menjadi bijaksana dalam memanfaatkan waktu dan sumber daya yang Allah percayakan kepada kita. Yang kedua, batas rencana manusia. Nah, namun disinilah letak kuncinya ayat yang kita baca tadi, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Ini adalah pernyataan tentang supremasi dan kedaulatan Allah. Sekuat apapun kita merencanakan, sehebat apapun kita mengantisipasi, pada akhirnya kendali penuh ada di tangan Tuhan. Pernahkah kita merasa rencana yang begitu matang tiba-tiba harus diubah karena sesuatu yang di luar kendali kita? Mungkin ada perubahan regulasi, kondisi kesehatan yang tak terduga, atau sebuah kesempatan baru yang muncul entah dari mana. Inilah saatnya kita melihat tangan Tuhan yang bekerja. Ayat ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Kita bukanlah penguasa tunggal atas hidup kita. Ada kekuatan yang lebih tinggi, lebih bijaksana, dan lebih berdaulat yang menuntun setiap langkah kita. Kedaulatan Allah berarti Dia memiliki hak dan kuasa mutlak untuk mengatur segala sesuatu, termasuk arah dan tujuan hidup kita. Dia adalah arsitek agung alam semesta, dan Dia tahu persis jalan terbaik bagi kita. Haleluya. Yang ketiga, kepercayaan dalam kedaulatan Allah.
Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus menyikapi kebenaran ini? Ambil langkah berserah dalam perencanaan. Kita tetap merencanakan dengan segenap hati dan pikiran kita, tetapi kita melakukannya dengan sikap berserah. Kita mempersembahkan rencana-rencana kita kepada Tuhan, memohon tuntunan dan hikmat-Nya. Kita mengakui bahwa rencana terbaik adalah rencana yang selaras dengan kehendak-Nya. Berikut, terima perubahan dengan iman. Ketika ada perubahan atau jalan yang tidak kita duga muncul, kita belajar untuk tidak panik atau kecewa. Sebaliknya, kita mencari tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mungkin Tuhan sedang menutup satu pintu untuk membuka pintu yang lebih baik. Mungkin Dia sedang mengarahkan kita ke tempat yang seharusnya kita tuju, meskipun itu tidak sesuai dengan gambaran awal kita. Dan yang berikut, hiduplah dalam ketenangan. Mengetahui bahwa Tuhanlah yang pada akhirnya menentukan langkah kita, memberi kita ketenangan. Kita tidak perlu khawatir berlebihan tentang masa depan. Kita tidak perlu takut akan kegagalan, karena kita tahu bahwa bahkan kegagalan pun bisa dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita atau mengarahkan kita ke jalan yang baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 6 ayat 19 adalah sebuah pengingat yang kuat tentang kebesaran Allah dan keterbatasan kita. Marilah kita terus merencanakan dengan tekun dan bijaksana, namun selalu dengan hati yang terbuka dan berserah penuh kepada kedaulatannya. Biarkan setiap langkah kita dipimpin oleh-Nya, karena Dia yang menentukan langkah kita. Dia jugalah yang akan membawa kita kepada tujuan yang terbaik bagi hidup kita. Ketika kita hidup dalam kesadaran akan kedaulatan Allah, ya Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian, segala akal kita. Kita akan melihat bahwa di balik setiap tikungan, setiap tantangan, dan setiap perubahan rencana, ada tangan Tuhan yang setia bekerja untuk kebaikan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Puji Tuhan, haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan akan keterbatasan kami dan akan kedaulatan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya semua kami diberkati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara.
baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.